Polda Jawa Tengah mengungkap pabrik pupuk palsu di Boyolali yang memproduksi pupuk tidak sesuai dengan komposisi mutu dan nutrisi pada kemasannya. Dari pengungkapan kasus ini, polisi menetapkan pemilik pabrik sebagai tersangka. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah membongkar praktek pemalsuan pupuk yang diproduksi CV Sayap Mas Citra Persada yang berada di wilayah Boyolali. Dalam kasus ini, polisi menetapkan pemilik pabrik berinisial TS sebagai tersangka. Di Reskrimsus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Arif Budiman mengatakan pengungkapan kasus ini berawal adanya laporan petani terkait pupuk yang diduga palsu beredar di wilayah Sragen. Dari laporan tersebut, petugas melakukan penelusuran dan menemukan gudang pupuk di wilayah Karanganyar, serta pabrik pembuatan pupuk di wilayah Boyolali, Jawa Tengah. Di pabrik pembuatannya, polisi mendapati 7 jenis pupuk yang diproduksi CV Sayap Mas Citra Persada. Dari pemeriksaan polisi, CV Sayap Mas Citra Persada merupakan pabrik yang memiliki perizinan resmi. Namun, pada prakteknya pabrik dengan kapasitas produksi 300 hingga 400 ton per bulan menyalahi komposisi pembuatan pupuk. Dari hasil uji laboratorium, mutu dan kandungan nutrisi pupuk yang diproduksi tidak sesuai dengan komposisi yang tertera pada kemasannya. Dari data studi masuk, kemudian juga kita telah melakukan pemeriksaan ahli, yaitu dari Undip, termasuk juga kita melakukan penghentian produksi, sekaligus juga penyitaan barang bukti berupa pupuk sebagaimana yang ada di gudang dan juga di tempat produksi. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan penggunaan pupuk tidak sesuai dengan komposisi yang disarankan. Kementerian Pertanian akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang tadi Enviro disampaikan harus totalnya persyaratan minimal itu harus kandungan NP2O5K02 minimal 30%. Jadi apabila hasil lab yang disampaikan Pak Dir itu tidak sesuai standar minimal itu, berarti bisa dikategorikan bahwa pupuk itu tidak sesuai dengan kemasannya. Dalam kasus ini, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Polisi mengimbau kepada petani lebih waspada dalam penggunaan pupuk dan polisi akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengantisipasi peredaran pupuk palsu di wilayah Jawa Tengah. Hendy Nugroho, Semarang TV.